Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kepada saya Widi Atmoko, kelas PPB 1B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi minggu lalu, yaitu analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan. Langsung saja kita bahas materi selanjutnya, yaitu analisis internal rate of return atau IRR. Prinsip metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan trial and error yang dapat kita lihat di rumus di bawah ini dengan keterangan R kecil sama dengan tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan Prosket sama dengan P titik F dari capital outlets. AT sama dengan cash flow untuk periode T. N sama dengan periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihan IRR menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan presensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti digambarkan pada metode NPV. Namun, untuk kekurangan IRR adalah lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama dengan setiap periode, harus menggunakan analisis sensitivitas. Untuk poin pembahasan yang keempat adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Ekonomi Internal Rate of Return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value of total biaya. Untuk rumus dapat kita lihat. Untuk keterangan I1 sama dengan tingkat bunga saat NPV positif, I2 sama dengan tingkat bunga saat NPV negatif. NPV 1 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I1. NPV 2 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I2. Untuk poin yang kelima yaitu analisis payback period atau PP, merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period atau PP adalah payback period PP sama dengan investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PP adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika PP lebih pendek dibandingkan PP maksimum, dan sebaliknya jika PP suatu investasi lebih panjang daripada PP maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan PP adalah sebagai berikut. 1. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak, berdasarkan pada kas basic bukan asal basic. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang dibandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Itu adalah kelebihan. Dan selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya adalah tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, tidak menghitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Untuk poin selanjutnya adalah poin ke-6 atau analisis life cycle cost atau LCC, merupakan konsep kunci dari manajemen hedge.
berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCI bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang diterapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.